warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan bahas tentang manajemen krisis dan juga audit manajemen risiko. Untuk yang pertama mengenai pengertian manajemen krisis itu sendiri, yaitu proses terencana dari suatu perusahaan untuk menghadapi situasi krisis yang mana harus dilakukan secara efektif dan juga tepat waktu. Manajemen krisis ini melibatkan perencanaan dan juga tindakan koordinasi untuk mencegah terjadinya eskalasi krisis. Selain itu juga ia juga memperlengkapi para pengambil keputusan dengan informasi yang diperlukan secara rencana-rencana yang dapat digunakan untuk menghadapi situasi yang krisis. Adanya manajemen krisis ini bertujuan untuk menempatkan suatu desain strategi komunikasi, yakni informasi yang dapat disampaikan secara cepat dan juga tepat. Dengan tujuan lain dari manajemen krisis ini yaitu untuk mengurangi risiko sekecil-kecilnya dengan cara memperbaiki kesalahan informasi dan juga membantu mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya krisis tersebut. Sehingga rencana dari manajemen krisis ini dimulai dengan melakukan identifikasi dari skenario krisis yang dapat menimpa perusahaan, yang kemudian akan dijadikan suatu rancangan mekanisme komunikasi yang berguna untuk mengatur suatu krisis secara cepat serta membantu karyawan dalam menentukan skala prioritas masalah. Selanjutnya yaitu tentang fase manajemen krisis. Menurut Institute for Public dalam bukunya Manajemen Krisis, pengertian dan tahapannya itu terdapat 3. Yang pertama yaitu fase pre-krisis, yaitu berfokus pada pencegahan dan juga persiapan. Pencegahan meliputi upaya untuk mencari cara mengurangi resiko yang dapat berujung pada krisis tersebut serta melatih agar dapat beradaptasi dengan terjadinya suatu krisis. Fase pre-krisis ini juga disebut dengan warning stage. Hal ini karena fase pre-krisis ini memberi siren tanda bahaya mengenai situasi-situasi darurat yang harus ditangani dengan segera. Yang kedua yaitu tentang fase krisis respon. Fase krisis respon di sini yaitu suatu tindakan secara langsung untuk merespon situasi krisis yang sedang terjadi yang berkaitan dengan apa tindakan yang harus dilakukan terhadap krisis yang terjadi dan bagaimana untuk mengkomunikasikannya, situasi dan juga tindakan yang telah atau yang akan nanti dilakukan dalam menangani suatu krisis tersebut. The post-warment atau yang dapat disebut dengan the clean of phase merupakan istilah lain dari fase ini, yang mana di dalamnya itu terdapat fase recovery atau self-analysis. Selanjutnya yaitu tentang fase manajemen krisis. Menurut Institute for Public dalam bukunya Manajemen Krisis, pengertian dan tahapannya itu terdapat 3. Yang pertama yaitu fase pre-krisis, yaitu berfokus pada pencegahan dan juga persiapan. Pencegahan meliputi upaya untuk mencari cara mengurangi resiko yang dapat berujung pada krisis tersebut serta melatih agar dapat beradaptasi dengan terjadinya suatu krisis. Fase pre-krisis ini juga disebut dengan warning stage. Hal ini karena fase pre-krisis ini memberi siren tanda bahaya mengenai situasi-situasi darurat yang harus ditangani dengan segera. Yang kedua yaitu tentang fase krisis respon. Fase krisis respon di sini yaitu suatu tindakan secara langsung untuk merespon situasi krisis yang sedang terjadi yang berkaitan dengan apa tindakan yang harus dilakukan terhadap krisis yang terjadi dan bagaimana untuk mengkomunikasikannya, situasi dan juga tindakan yang telah atau yang akan nanti dilakukan dalam menangani suatu krisis tersebut. The post-warment atau yang dapat disebut dengan the clean of phase merupakan istilah lain dari fase ini, yang mana di dalamnya itu terdapat fase recovery atau self-analysis. Selanjutnya yakni langkah manajemen krisis. Yang pertama yaitu mengidentifikasi manajemen isu, memonitor lingkungan, mengumpulkan data atau isu-isu yang berpotensi menjadi krisis dan mengevaluasinya. Yang kedua yakni respon cepat dan tidak panik. Yang ketiga, melakukan konferensi pers berkala.
Yang keempat, tidak menutup informasi. Yang kelima, merancang komunikasi reputasi. Yang keenam, memiliki sistem one gate communication. Dan yang terakhir yaitu mengaktifkan kembali media sosial sebagai media penyampaian informasi. Yaitu pengertian audit manajemen risiko. Yang pertama, menurut Heijnen, audit intern merupakan elemen monitoring dari struktur pengendalian intern dalam suatu organisasi yang dibuat untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur pengendalian intern yang lain. Yang kedua yaitu audit internal menurut Sugianto dan juga Sumantri, yaitu aktivitas independen yang diberikan jaminan, keyakinan, serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasional organisasi. Dan berdasarkan pengertian di atas, diketahui bahwa audit intern merupakan suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran kepada manajemen. Yang selanjutnya yaitu tujuan audit internal. Audit internal bertujuan untuk membantu semua bagian dalam perusahaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan juga efisien. Audit internal akan memberikan penilaian dan juga pandangan ataupun saran-saran yang akan dapat membantu semua bagian. Tujuan pelaksanaan audit internal yakni membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Dan menurut Ardi, tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Fungsi audit internal yaitu sebagai mata dan telinga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua hal kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang. Uraian atas fungsi audit internal antara lain yaitu 1. Memperiksa audit dan penilaian terhadap efektivitas struktur penilaian internal dan mendorong pengguna struktur pengendalian internal yang efektif dengan biaya yang minimum. Yang kedua yaitu menentukan sampai beberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak yang dipatuhi. Yang ketiga, menentukan sampai beberapa jauh kekayaan perusahaan ditanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian. Yang keempat yaitu menentukan keadaan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan. Yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan. Audit berbasis risiko. Audit berbasis risiko yaitu merupakan teknik audit di mana semua kegiatan audit yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit berbasis kepada prioritas risiko perusahaan yang telah ditetapkan bersama manajemen operasional dengan melaksanakan risk arrangement. Risk basement audit merupakan suatu metode yang digunakan oleh auditor internal dalam melaksanakan tugas auditnya sehingga memberikan jaminan bahwa risiko yang sudah dikendalikan dengan baik oleh pihak tujuan perusahaan. Risk basement audit ini sangat penting bagi perusahaan karena dapat membantu suatu perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab manajemen secara efektif. Tujuan merupakan outcome yang diharapkan dapat dihasilkan oleh suatu proses maupun bisnis. Yang B, risiko merupakan kemungkinan mengenai suatu terjadi maupun tindakan mengenai kegagalan ataupun pengaruh negatif terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Yang C, kontrol merupakan elemen-elemen organisasi yang mendukung manajemen serta karyawan untuk mencapai organisasi. Maka dari itu, audit berbasis risiko ini sangatlah berperan penting karena memiliki fungsi untuk memberikan suatu keyakinan kepada komisaris dan direksi perusahaan mengenai proses pengendalian internal dan juga pengendalian manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik, sehingga manajemen mampu melakukan efektivitas tanggung jawab dengan cara mengatasi risiko yang terjadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.